Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai rukun iman, dan pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alisa Zahra dengan NPM 202001500 141. Yang kedua Anissa Nada Nabilah dengan NPM 202001500 130. Yang ketiga ada Gita Yulestari dengan NPM 202001500 217. Pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amanah, yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Iman merupakan kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, Nabi, kitab, dan alam semesta. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang iman yang didukung oleh sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya, wallazina yu'minuna bimma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hal tersebut juga disebutkan dalam surah lain, yakni surah Al-An'am ayat 75 yang bunyinya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal mukinin. Yang artinya, dan demikianlah kami perlihatkanlah kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami yang memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Hakikat iman. Dalam Hasyiah Jami' al-Shalih lil Imam al-Bukhari, tingkat keimanan seseorang kepada Allah itu tergantung pada sejauh mana kadar pengetahuan dan pengenalan atau ma'rifatullah orang tersebut kepada Allah. Jadi, seseorang yang beriman kepada Allah, maka tentunya dia mengetahui dan mengenal Allah. Mengenal dan mengetahui Allah berbeda dengan mengenal makhluknya. Mengenal dan mengetahui Allah adalah dengan mengenal sifat-sifatnya, perintahnya, dan larangannya. Iman seorang hamba akan bertambah dan meningkat bila mana ketaatan dan ibadahnya bertambah dan meningkat. Dan sebaliknya, keimanannya akan menurun bila mana kadar ketaatan dan ibadahnya menurun. Dan orang yang beriman, mereka akan selalu ingat kepada Allah dan dilindungi Allah dalam semua keadaan, dan tidak akan berputus asa dalam situasi dan kondisi apapun. Rukun iman. Rukun iman menurut bahasa adalah pilar-pilar yang menyangga iman seorang muslim. Dengan meyakini rukun-rukun tersebut, maka tegaklah iman seorang muslim. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dalam arti meyakini adanya Allah yang Maha Suci dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Meyakini bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna dan segala sifat kesempurnaannya yang suci dari kekurangan. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta alam semesta, menguasai, mengatur, mengurus segala sesuatu di dalamnya, memberi rezeki, kuasa, mematikan, menghidupkan, dan mendatangkan manfaat serta mudarat. Iman kepada malaikat. Makna dari beriman kepada para malaikat adalah untuk mengimani atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat dalam keadaan berikut. Yang pertama, malaikat adalah makhluk yang mulia yang diciptakan dari nur atau cahaya dan merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan. Malaikat bukanlah laki-laki ataupun perempuan, tidak makan dan minum, malaikat tidak tidur, serta tidak menikah dan tidak memiliki nafsu. Iman kepada kitab Allah, meyakini dan percaya bahwa Allah telah menurunkan wahyu atau kitab suci melalui malaikat Jibril kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi hamba-hambanya. Jumlah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan berjumlah 4 kitab.
Keempat kitab tersebut adalah yang pertama, Taurat diturunkan untuk Nabi Isa, kedua Zabur diturunkan untuk Nabi Daud, ketiga Injil diturunkan untuk Nabi Isa, dan yang keempat Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya setiap Muslim meyakini bahwa para Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya. Nabi adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri tanpa disuruh menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul yakni lelaki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan disuruh menyampaikannya kepada umat manusia. Iman kepada hari kiamat. Hari akhir adalah peristiwa berakhirnya kehidupan dunia yang fana berlanjut ke kehidupan yang kekal atau akhirat. Kita sebagai mukmin harus percaya pada datangnya hari akhir tersebut, bahwa suatu saat nanti seluruh alam semesta akan hancur dan tergantikan dengan kehidupan yang kekal atau akhirat. Semua makhluk dibangkitkan kembali untuk diadilkan perhitungan atau hisab, di mana orang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka atau penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di neraka. Iman kepada qada dan qadar. Kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerima dengan lapang dada semua ketentuannya, baik yang bagi kita baik ataupun kurang baik. Kita harus tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap melakukan yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita semua. Qada maknanya adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada makhluknya, baik berupa penciptaan, peniadaan maupun perubahan terhadap sesuatu. Sedangkan qadar maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Dengan demikian, qadar ada lebih dulu, kemudian disusul dengan qada. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.